Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala, musallian wa musalliman ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Hadratil muhtaramin, masyayikhuna al-kurama, wa nahussu bidzikri fadilati abuya Kiai Haji Muhammad Hasan Al-Majistir ka mudir lil jami'ah li jami'ati Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, fadilati Syekh Kiai Afifuddin Muhajir kal muhadir fi hadhil munaqasah al-wataniyah, Kiai Ahmad Faizin, Kiai Haji Muhammad Munir, dan tamu kita alhamdulillah hadir di tengah kita Kiai Sahlawi Zain dan Kiai Mas'ud, dan juga kepada segenap sivitas akademika Institut Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Bondowoso yang hadir di tengah-tengah kita, para muhadir, para dosen, dan juga para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang ada, dari perwakilan kampus-kampus, terkhusus juga kepada adik-adik mahasiswa Institut Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti jalannya diskusi ilmiah atau seminar nasional yang bertajuk menakar sistem pemilihan langsung atau tidak langsung dalam Pilpres dan Pilkada perspektif hukum Islam. Ada satu hal yang harus kita syukuri, bahwa kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi bagian dari masyarakat yang bernama bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah menapaki berbagai sistem bernegara yang begitu dinamis. Bangsa Indonesia yang memiliki 17.000 pulau, 1.340 suku, dan 718 bahasa. Dengan keragaman ini, bangsa Indonesia berhasil membentuk sebuah sistem negara dengan perjalanannya yang begitu dinamis. Dimulai di awal-awal abad Masehi, kita menggunakan sistem monarki yang ditandai dengan berdiri dan berjayanya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dari abad 7 sampai 12 Masehi. Kemudian berlanjut dengan sistem kesultanan yang ditandai dengan berdirinya kerajaan Demak Bintoro. Lalu kemudian setelah itu, setelah sistem kesultanan berakhir di kerajaan Mataram Islam, dilanjut dengan sistem kolonialisme yang berlangsung selama 3,5 abad lamanya. Kemudian pasca kemerdekaan kita menganut sistem parlementer dan demokrasi terpimpin, dan ketika bangsa ini dipimpin menapaki era reformasi, era Orde Baru, kita mengalami sistem presidensial. Pasca reformasi kita menganut sistem demokrasi terbuka dengan melibatkan rakyat sebagai peserta demokrasi secara langsung yang berimplikasi terhadap pemilihan secara langsung, dan itu yang nantinya akan menjadi fokus daripada seminar kita pada siang hari ini. Dalam perjalanannya, pemilihan langsung menemui banyak catatan. Ada banyak praktek politik uang yang tidak sehat, sehingga seorang Profesor Mahfud MD di dalam podcastnya mengatakan bahwa pemilihan langsung hari ini sudah tidak sehat
dan bahkan beliau mengatakan sudah sangat jorok. Beliau nyatakan di dalam podcast Terus Terang yang beliau miliki. Kemudian dalam podcast yang lain Rocky Gerung juga mengatakan bahwa kita akan terbebas dari politik yang tidak sehat, dari politik uang yang tidak sehat ini, di mana di situ ada jual beli suara yang tidak sehat. Kelak di tahun 2040 ketika pendapatan per kapita itu sekitar $6.000, artinya setiap satu penduduk dalam satu bulan itu mendapatkan gaji sebesar 8 juta secara merata. Jika sudah demikian, maka politik praktek uang, sogok menyogok dan jual beli suara itu sudah tidak diminati oleh rakyat Indonesia, karena pada saat itu masyarakat sudah aman dan sehat secara ekonomi. Sebagai mahasantri yang dalam satu tarikan nafas ada desahan nasionalisme dan desahan religiusitas, maka ada gelayut tanya yang menjadi keresahan akademik segenap sivitas Institut Said Muhammad Alwi Al-Maliki, yang di dalamnya ada para dosen, ada para santri yang ingin menjadi fokus daripada pembahasan kita pada seminar nasional hari ini. Dan senyampang beliau ada di tengah-tengah kita. Di antara poin-poin pertanyaan itu, bagaimana hukum Islam dalam hal ini fikih tentunya merespon fenomena pilkada langsung dengan segala